kerja di Arab, apakah harus bisa bahasa Arab? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku sekalian, dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat selalu dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Buat teman-temanku sekalian, David kali ini akan sharing ke teman-teman ya seputar masalah kerja di Saudi Arabia. By the way, sebelum David bahas ke intinya ya, sekali lagi David buat video ini berdasarkan pengalaman yang David alami sendiri. Oke? Dan itu sharing berdasarkan apa yang sudah David lalui, apa yang sudah David alami. Ya, pengalaman lah, experience David sendiri ya. Dan juga ini pengalaman dari teman-teman David yang ada di luar sana, yang juga bekerja di Arab Saudi. Oke? Jadi, yang David mau bahas itu yaitu kerja di Arab. Apakah harus bisa bahasa Arab? Nah, ini David akan bahas ke teman-teman sekalian ya. Jadi gini, buat teman-temanku ya yang mau kerja di Arab Saudi ya, dimanapun tempat di Arab Saudinya kalian mau bekerja ya, menurutku kalau untuk masalah bahasa itu kayaknya nggak terlalu penting ya, bukan nggak terlalu penting sih, tapi nggak terlalu dijadiin prioritas gitu loh kalau kita mau kerja ke Arab. Kenapa? Salah satu contohnya aku sih, jadi waktu aku kerja di Arab Saudi, waktu aku berangkat ke Arab Saudi, aku tuh bener sama sekali nggak bisa bahasa Arab, sama sekali nggak bisa. Ya cuma 1-2 kata lah, kayak ahlan wa sahlan gitu loh, dan syukran, terima kasih, udah itu doang gitu loh. Untuk selebihnya yang bahasa Arab yang yang ngomong keseharian tuh aku nggak bisa sama sekali dulu gitu loh, nggak bisa sama sekali. Tapi ada tapinya. Aku sedikit bisa bahasa Inggris. Kok bisa bahasa Inggris ya, apa hubungannya sama bahasa Arab? Ya ada hubungannya gitu loh. Nah jadi gini teman-teman ya, waktu aku berangkat ke Arab Saudi ya, aku nggak dites bahasa segala macam karena aku kerja di dapur, aku bakal ditempatkan di restoran. Jadi aku hanya dites food dan makanan aku diuji coba dan mereka bilang oke, tapi aku di situ sedikit bisa bahasa Inggris. Jadi aku komunikasinya menggunakan bahasa Inggris ya. Tapi ada juga teman aku yang nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Arab, bisa berangkat juga gitu loh ya. Nah di Saudi ini tinggal kalian niatnya mau kerja apa enggak, itu sih kalau menurutku ya. Nah jadi buat teman-teman ya, sebenarnya untuk bahasa itu jangan terlalu dipikirkan ya. Nanti kalau kalian sudah datang dan kerja ke sini, itu nanti dengan seiringnya waktu itu akan bisa sendiri. Contohnya siapa? Saya juga. Nah, jadi ceritanya begini teman-teman. Waktu aku udah ke Arab Saudi, pertama kali aku itu kerja di Madinah ya, Madinah Al-Munawwarah gitu ya. Nah, aku di situ punya teman, dia chef juga, tapi orang Mesir. Nah, dia jago bahasa Inggris. Nah, di situ aku belajar sama dia ya. Aku juga nggak jago bahasa Inggris dan modalkan Google Translate karena memang aku waktu itu benar-benar niat mau belajar bisa ya, benar-benar pengen bisa bahasa Arab. Jadi ya balik lagi itu sebenarnya ke diri kalian masing-masing. Ada juga di sini tuh orang Indonesia yang bertahun-tahun bekerja tapi nggak bisa juga bahasa Arab. Nah balik ke diri teman-teman. Aku sampai bila dipuji sama teman aku waktu itu orang Mesir, kamu masya Allah katanya baru 6 bulan di sini udah lancar gitu loh bahasa Arabnya gitu loh. Karena memang ada niat dari kita sendiri yang mau belajar nantinya, paham nggak? Tapi syukur-syukur teman sebelum berangkat ke Saudi itu udah bisa bahasa Arab, ya itu lebih bagus, plus nilai poin plusnya itu ya. Karena kita kerja di Arab kan. Nah balik ke cerita tadi, nah setiap harinya aku berkomunikasi sama dia, aku bertanya sama dia, namanya Abdurrahman. Abdurrahman kataku, ini kalau bahasa Arabnya apa kabar apa sih gitu loh. Aku bilang kayak gini, how are you? What's calling in Arabic gitu. Jadi aku juga bahasa Inggrisnya nggak jago, kayak gitu loh. Aku menggabungkan bahasa yang kira-kira dia mengerti aku ucapkan gitu. Dan dia jawab kayak gini, oh kalau bahasa Arabnya apa kabar itu kifahalik gitu. Nah karena aku bekerja di dapur ya, aku nanya bahan-bahan peralatan, misalkan alat ini kayak gini pengucapannya apa. Oh kalau panci itu bahasa Arabnya gider. Oh kalau misalkan sendok dan garpu itu namanya milaka, syauka. Kalau garpu itu syauka gitu loh kan. Kemudian kalau sendok itu bahasa Arabnya milaga. Macam-macam. Banyak, nanti juga dengan seiringnya waktu itu kalian bisa sendiri. Nah ya, jadi memang ada niat untuk belajar. Bahkan ada yang dia nggak bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Arab. Nah, karena apa? Dia kesehariannya berkomunikasi langsung dengan orang Arab gitu. Dan aku percaya dengan kata motivasi yang satu ini, bisa itu karena terbiasa. Nah, kalau nanti terbiasa dengan ngomong dengan orang Arab, nanti akan bisa sendiri gitu loh. Aku bermodalkan Google Translate dan akhirnya aku bisa sendiri ngomong bahasa Arab dan belajar sama temanku. Bahkan aku dalam pengucapan bahasa Inggris pun aku pakai Google Translate baru nanya ke dia. Tapi emang Abdurrahman itu ya teman aku yang
orang Mesir itu memang dia jago juga bahasa Arabnya gitu loh. Maksudku bahasa Inggrisnya dia jago. Makanya kita bisa komunikasinya juga lancar gitu. Dan dalam 6 bulan alhamdulillah aku bisa sedikit lancar ya, 20%. Dan alhamdulillah setelah setahunnya gitu, sebelum aku pindah kerja ke Mekah itu sudah lumayan lancar. Dan alhamdulillah sekarang ya alhamdulillah sudah lumayan lancar lagi gitu. Masih ada yang belum aku paham. Nah, kadang aku bertanya kalau aku misalkan ngobrol sama orang Arab, ini apa sih? Yani makna. Jadi kayak gitu. Kalau aku nggak tahu, aku tanya nanti dijelasin sama dia. Kadang kalau aku nggak ngerti juga dijelasin dalam bahasa Arabnya, kadang dalam bahasa Inggrisnya. Nah, buat teman-teman perlu diketahui juga ya, bahasa Arab itu ada 2 jenis yang aku tahu ya. Mungkin ada yang lain, boleh share di kolom komentar, oke? Jadi 2 jenis bahasa itu adalah bahasa Amiyah dan Fusha. Jadi yang aku gunain itu bahasa keseharian mereka itu bahasa Amiyah ya. Kalau bahasa Fusha itu lebih berat. Bahkan orang Arabnya pun katanya ada yang nggak bisa ngomong bahasa Fushanya itu ya. Dia itu bahasanya itu lebih ke formal ya kayaknya itu. Kalau bahasa Fusha itu di video sebelumnya aku pernah jelasin ya. Oke, buat teman-teman yang mau kerja ke Arab itu apakah harus berbahasa Arab? Menurutku nggak juga. Karena aku sendiri udah membuktiin, banyak teman-teman juga yang udah membuktiin. Yang penting sih teman-teman itu mau bekerja gitu di sini ya, ikhlas mau benar-benar bekerja ya. Apalagi teman-teman yang niatnya pengen bisa ke Mekah, ke Madinah gitu, bisa beribadah gitu ya. Karena itu sih ya yang paling pentingnya gitu loh ya. Jadi buat teman-teman yang penting kuatin mental. Seperti video-video yang aku jelasin sebelumnya juga ya. Kerja di luar negeri itu gak gampang, berat ya. Jadi teman-teman harus kuat mental gitu, oke? Tapi ya buat teman-teman sekali lagi ya, bukan berarti dengan aku bilang kayak gini gak harus bisa bahasa Arab, bukan berarti kalian gak harus belajar ya. Kalau bisa kalian belajar dan persiapkan diri sebelum berangkat ke Arab Saudi, karena itu nilai plusnya juga kalau kalian bisa bahasa Arab atau bisa bahasa Inggris minimum itu lebih bagus, karena kalian kalau waktu kerja ke sini tuh bakal lebih dihargai gitu ya. Karena memang hampir kebanyakan sih aku juga ngerasa dulu kayak yang nggak dihargai, dalam artian kita tuh dianggap remeh masih. Dia juga nggak bisa bahasa Arab, dia juga nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa gitu. Jadi ya kita tuh kayak dianggap remeh gitu ya. Nah itu sih kekurangannya gitu loh. Kalau saranku menurutku teman-teman ya harus bisa belajar setengahnya sedikit aja gitu. Kayak fahalak, nah kayak gitu nanti dia akan juga respect gitu. Dan usahakan minimal bahasa Inggris karena itu bahasa internasional seperti video-video yang aku jelasin sebelumnya ya. Karena semua itu ya buat teman-teman sendiri sih, maksudnya nanti faedahnya, feedbacknya buat teman-teman sendiri gitu loh ya. Jadi saranku buat teman-teman sekalian ya, dimanapun kalian berada yang mau cita-citanya kerja ke Arab Saudi ya, sebaiknya kalian persiapin ya ngomong dalam bahasa Arab. Tapi ya kalau memang kalian belum sempat untuk belajar ya nggak masalah sih, karena banyak contoh-contoh yang juga berangkat ke Arab Saudi itu mereka tanpa bisa bahasa Inggris dan Arab, akhirnya pas di sini juga bisa ya. Tapi saranku lebih baik kalian usahakan belajar bahasa sambil sharing sebelumnya kalian berangkat, belajarlah bahasa pelan-pelan dan sedikit-sedikit, nanti juga lama-lama bisa. Ya, oke, buat teman-teman sekalian, semoga video ini bisa membantu menambah wawasan teman-teman sekalian ya. Jika mungkin ada pengalaman yang lain dan pengalaman yang lebih menarik, boleh share di kolom komentar. Oke, terima kasih yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu info dan menambah wawasan teman-teman sekalian semua ya. Sekali lagi video ini saya buat berdasarkan pengalaman pribadi saya sendiri dan juga pengalaman dari teman-teman saya yang berada di luar sana ya, yang berada di Arab Saudi juga. Oke, sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe agar saya bisa upload video-video yang lainnya dan sharing ke teman-teman sekalian. Oke, see you next time. Bye bye.